Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi yang telah kami rangkum, yaitu literasi digital di era informasi digital pada mata kuliah data raya dan pemrograman. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada saya sendiri, Andwini Aprilia Putri, dengan NIM 150 162 1011, dari pendidikan teknik elektro, kemudian ada Rahmat Nur Hidayat dengan NIM 150 162 1016 dari pendidikan teknik elektro, kemudian yang terakhir ada Bagus Rahmat Abdul Latif dari pendidikan teknik elektro dengan NIM 150 162 1013. Selanjutnya akan dibawakan Yang pertama adalah literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan memakai informasi dari berbagai sumber yang bisa diakses melalui komputer. Menurut para ahli, menurut Paul Gilster di dalam buku Digital Literacy, perkembangan komputer ini terjadi pada tahun 1980-an. Kemudian komputer dimulai di lingkungan terbatas, kemudian menyebar di tahun 1990-an melalui perangkat dan luas melalui internet. Menurut para ahli, Bowden 2000 menawarkan pemahaman baru mengenai literasi digital berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Literasi komputer berkembang di 1980-an ketika komputer mikro buat dipergunakan, tidak saja di lingkungan bisnis, tapi juga di masyarakat. Namun, literasi informasi baru menyebar luas pada dekade 1990-an. Manakala informasi makin mudah diakses, disebarluaskan melalui teknologi informasi berjaring. Dengan demikian, mengacu pada empat Bowden, literasi digital lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi. Next. Apa contoh literasi digital? Yang pertama itu ada menambah terang baru lebih mudah, efektif, dan hemat biaya. Yang kedua, dapat menghemat pemakaian kertas melalui gawai. Yang ketiga, mudah mendapatkan informasi terkini dan dibagikan dengan cepat. Yang keempat, belajar bahasa dan menulis lebih efisien. Yang kelima, bisa memilih keputusan lebih cepat. Yang keenam, bisa memperluas jaringan pertemanan. Next. Dampak negatif literasi digital. Pertama itu ada penyebaran berita hoax atau sara. Yang kedua itu ada pengaruh psikologi. Yang ketiga itu ada kecanduan internet. Dan yang keempat ada kecanduan game. Yang kelima ada perubahan sikap atau attitude. Generasi selanjutnya akan tumbuh dengan media membuat perubahan pola pikir sebagai orang dewasa. Tentunya punya tanggung jawab yang memberi pengetahuan dan bimbingan pada anak muda. Sayangnya teknologi sekarang ini dimanfaatkan untuk hal-hal negatif. Contohnya penyebaran berita bohong, radikalisme, ujaran kebencian, penipuan, dan masih banyak lagi. Negatif ini dapat merusak pengembangan teknologi. Masyarakat perlu memahami etika dan aturan pemakaian teknologi. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya ada kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk literasi digital. Yang pertama itu ada pembacaan masalah, pemakaian digital untuk komunikasi. Yang kedua, cara berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Dan yang ketiga ada pada teknologi dapat berkolaborasi dengan kelompok. Next. Selanjutnya ada elemen penting literasi digital. Yang pertama, menurut para ahli seperti Little John, Becham, dan McGill menjelaskan tentang 7 elemen penting seputar literasi digital. Berikut penjelasannya. Information literacy. Literasi informasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola, menemukan, menerjemahkan, sampai memberi informasi. Next. Kemudian ada learning skill.
Literasi digital menambah pembelajaran kemampuan baru. Anda bisa memanfaatkan proses belajar belajar secara formal dan informal terkait teknologi. Pembelajaran ini bisa menjadi bekal untuk bekerja di industri teknologi. Next. Selanjutnya ada ICT literasi, berkaitan tentang berpikir kreatif, kritis, dan inovatif tentang teknologi. Fokus literasi ini untuk mengadopsi dan memakai perangkat digital. Kemudian ada communication dan collaboration, menjelaskan tentang partisipasi seseorang dalam kelompok jaringan pembelajaran dan penelitian. Selanjutnya ada literasi media. Literasi media itu mencakup kemampuan untuk membaca dan berpikir kreatif, komunikasi akademik, dan profesional. Kemudian ada karir dan identitas. Karir dan identitas ini dibutuhkan untuk mengelola identitas online. Next. Lalu bagaimana mengembangkan ide untuk membuat suatu konsep, dari mengembangkan suatu ide hingga sampai ke tahap konsep diperlukan sesuatu yang sangat penting, yaitu kreativitas. Setiap orang memiliki kreativitasnya masing-masing. Cara termudah untuk menuangkan kreativitas adalah mengkoneksikan semua bagian dalam diri. Kreativitas itu biasanya berawal dari mengkoneksikan dua hal yang berbeda, yang mana biasanya normalnya hal tersebut tidak dilakukan. Untuk mengembangkan suatu ide hingga sampai ke tahap konsep diperlukan sesuatu yang sangat penting, yaitu kreativitas. Setiap orang memiliki kreativitasnya masing-masing. Cara termudah untuk menuangkan kreativitas adalah mengkoneksikan semua bagian dalam diri. Kreativitas itu biasanya berawal dari mengkoneksikan dua hal yang berbeda, yang mana biasanya normalnya hal tersebut tidak dilakukan. Kreativitas itu muncul untuk membuat bagaimana konsep belajar daring ini tidak terkesan membosankan, tetapi juga efektif. Disitulah peran teknologi digunakan dengan cara dan kreativitasnya masing-masing. Para pengajar diharuskan membuat suatu konsep di mana pembelajaran secara daring itu dapat efektif bagi para siswanya, misal dengan menggunakan Zoom Meeting untuk menjelaskan materi atau menggunakan Google Classroom untuk memberikan tugas dan materi dan sebagainya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.